Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Video ini merupakan tugas mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan 1, dan pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang jaringan penyokong atau jaringan penguat pada tumbuhan. Tapi sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri atas nama Dian Aulia, pemateri kedua Saudari Arina, dan pemateri terakhir Saudari Milkayani. Dan saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video kami, dan kami sangat mengharapkan like dan juga komentar dari teman-teman sekalian. Oke. Dan selamat menyaksikan. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa sih itu jaringan penyokong atau jaringan penguat pada tumbuhan. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu jaringan dan jaringan-jaringan apa saja yang menyusun tubuh tumbuhan. Nah, jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan struktur yang sama dalam menjalankan fungsi yang berbeda. Dan pada tumbuhan terdapat 5 jenis jaringan berdasarkan fungsinya. Yang pertama jaringan muda atau jaringan meristem, yang kedua jaringan epidermis, yang ketiga jaringan parenkim, keempat jaringan penguat atau penyokong, dan yang terakhir jaringan pengangkut. Nah, teman-teman sekalian, jaringan penguat atau jaringan penyokong atau jaringan penguat merupakan jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan dan memiliki fungsi untuk memperkuat atau menyokong tubuh tumbuhan agar tetap dapat tumbuh atau berdiri dengan tegak. Dan jaringan penyokong ini terbagi lagi dalam 2 jenis, dibedakan lagi dalam 2 jenis, yaitu jenis jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim terdiri dari sel-sel hidup yang senantiasa membelah, sedangkan jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel yang telah mati. Nanti setelah ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri kedua dan pemateri ketiga. Dan setelah pemateri kedua nanti saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan kolenkim. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan apa definisi, ciri-ciri, dan karakteristik dari jaringan kolenkim. Kepada pemateri kedua saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina dengan NIM H0319503. Langsung saja saya di sini akan melanjutkan materi saya, yaitu saya sendiri akan menjelaskan tentang jaringan kolenkim, di mana jaringan kolenkim ini adalah jaringan yang merupakan salah satu jenis jaringan di mana yang berfungsi sebagai jaringan penguat maupun penyokong pada organ tumbuhan di mana masih aktif mengadakan pertumbuhan serta pengembangan. Jadi jaringan ini terdiri atas sel-sel yang sejenis dengan parenkim, namun dengan penebalan pada dinding sel primer di sudut-sudut sel tidak menyeluruh. Biasanya jaringan ini terletak pada bagian periferal batang dan terdapat di beberapa bagian daun. Adapun ciri-ciri dari jaringan kolenkim ini yaitu terdiri atas sel-sel hidup, di mana bentuk dari sel-sel hidup ialah memanjang. Sepanjang bagian sel hidup tumbuhan, di samping letak sel-sel hidup tersebut mempunyai jumlah yang berbeda, di antaranya yaitu bagian tumbuhan yang satu terhadap bagian yang lain, menyebabkan penebalan dinding tanaman juga akan menjadi kurang teratur, di mana
Beberapa bagian tanaman mungkin memiliki bagian dinding yang tebal, sebaliknya atau juga bagian tanaman mungkin memiliki bagian dinding dirasa kurang tebal. Oke, ketebalan dinding serta terjadi pada bagian tanaman di mana mengandung selulosa, sehingga zat selulosa menjadi semakin tebal terus-menerus karena jaringan kolenkim tidak mengandung zat lignin, sehingga jaringan ini mempunyai bentuk dinding yang tidak sekuat jaringan sklerenkim. Nah, isi sel jaringan kolenkim ini banyak mengandung sel kloroplas serta tanin, di mana jaringan kolenkim ini umumnya ditemukan pada bagian tanaman, buah, bunga, bagian-bagian serta pada bagian batangnya. Nah, bagian dari jaringan ini juga dapat ditemukan pada bagian akar tumbuhan yang sering diterpa hangatnya sinar matahari di pagi hari yang cerah. Adapun fungsi jaringan kolenkim ini yaitu yang pertama untuk memperkuat, menunjang maupun menyokong organ mudah di mana sedang tumbuh ataupun pada herbal agar bisa berdiri dengan kokoh dan kuat. Yang kedua yaitu mampu menyesuaikan terhadap pemanjangan organ dengan tanpa kehilangan kekuatan. Yang ketiga yaitu memiliki sebuah kemampuan di mana peningkatan permukaan serta ketebalan dindingnya. Yang keempat yaitu kolenkim bisa menjadi pengganti sklerenkim di mana tumbuhan tempat kolenkim berbeda tidak mengalami atau berdiferensiasi menjadi sklerenkim. Adapun macam-macam pada jaringan kolenkim ini yaitu yang pertama angular, di mana angular ini mengalami ketebalan pada bagian sudutnya, yaitu contohnya pada jaringan kolenkim ditemukan pada dedaunan, memberi mereka tekstur bergelombang dapat mempelajari secara khusus pada daun tanaman seledri. Yang kedua yaitu anular. Anular ini adalah salah satu jenis yang paling langka. Contohnya ialah jaringan kolenkim, biasa diamati pada daun tanaman wortel. Yang ketiga yaitu lamelar atau tangensial, di mana kolenkim lamelar ini mengalami ketebalan pada dinding sel yang tangensial saja. Kolenkim ini mempunyai dinding sel yang tebal ketika sejajar dengan permukaan struktur di mana mereka ditemukan. Penebalan ini memungkinkan kekuatan yang lebih besar dan dukungan pada lapisan luar struktur tanaman. Dan yang keempat yaitu lakunar, di mana lakunar ini mengalami penebalan pada permukaan ruang antar sel. Dan jaringan kolenkim lakunar dikenal karena memiliki banyak ruang antar sel. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan jelasnya mohon dipertanyakan. Adapun pemateri terakhir dari kelompok kami itu teman saya itu Milkayani. Langsung saja. Oke, terima kasih. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Dian Aulia. Saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis jaringan kolenkim. Ada 4 yaitu kolenkim angular, lamelar, lakunar, dan cincin. Yang pertama kolenkim lamelar. Kolenkim lamelar ini penebalannya terjadi di dinding sel yang tangensial sehingga pada irisan melintang terlihat seperti papan yang berderet. Sedangkan yang kedua kolenkim angular atau kolenkim sudut.
pada kolenkim ini, penebalan dinding selnya pada bagian sudut dan memanjang mengikuti arah sumbu sel tersebut. Yang ketiga, lamelar lakunar merupakan kolenkim yang mempunyai ruang-ruang antar sel dan penebalan dinding selnya terjadi pada ruang antar sel tersebut. Dan yang terakhir, kolenkim cincin yaitu penampang yang melintang lumen serta sel berbentuk lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milka Yani. Saya selaku pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jaringan penyokong, yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan suatu jaringan pendukung yang terdapat pada tanaman. Sklerenkim adalah jaringan penguat atau penyokong tumbuhan yang terdiri dari sel yaitu sel yang mengalami pembelahan sekunder pada dinding selnya. Adapun fungsi dari sklerenkim yaitu sebagai penyokong tumbuhan, yang kedua pemberi kekuatan dan dukungan mekanik bagi organ tumbuhan, yang ketiga pelindung organ tumbuhan, dan yang keempat menjaga tanaman dari stres karena faktor lingkungan. Ciri khas dari jaringan ini adalah adanya serat sklerenkim dan sel batu atau sklerate, di mana pada serat ini terkandung Hibiscus subdariva, agave, serta rami. Sedangkan pada sel batu dapat ditemukan pada bagian biji, pembuluh tapis, serta kulit kayu. Ciri lainnya yaitu tersusun dari sel mati, mempunyai dinding sekunder yang merata dan bersifat elastis. Adapun sifat sklerenkim ini yaitu terdiri dari sel-sel yang sudah mati, pada dindingnya ada lignin dan mengandung selulosa. Yang ketiga, sel jaringannya berdinding keras. Yang keempat, mengandung sedikit protoplas yang kemudian menghilang saat sel menjadi dewasa, dan dapat ditemukan di batang, daun, dan bagian keras biji serta buah. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai jaringan penyokong yang di dalamnya terdapat jaringan kolenkim dan sklerenkim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.